waktu saya kecil terlalu banyak keinginan gitu. Jadi pengen jadi dokter, pengen jadi artis gitu kan. Oke. Oh, senyumnya manis sekali Bu Kasat. Aduh, pagi-pagi ini sudah ini nih, ngegombal. Terima kasih. Senyumnya manis sekali Bu Kasat. Aduh, pagi-pagi ini sudah ini nih, ngegombal. Terima kasih. Bu Kasat, sebelum nanti kita banyak bicara kaitan dengan kegiatan Bu Kasat sebagai Kasat Lantas di Polres Lombok Barat ini, kita akan mengulas sedikit perjalanan karir Bu Kasat dari awal ataupun pendidikannya, biar masyarakat tahu sebenarnya Bu Kasat ini siapa sebenarnya. Bu Kasat kalau kita lihat dari kecil Bu Kasat memang sudah ada cita-cita ya jadi polisi. Waktu kecil dulu cita-cita saya jadi seorang dokter. Oh, seorang dokter. Iya, seorang dokter. Ya namanya waktu saya kecil terlalu banyak keinginan gitu. Jadi pengen jadi dokter, pengen jadi artis gitu kan. Oke. Oh, sempat memang sudah ingin jadi artis. Iya, jadi rasa pengennya itu udah ada sejak kecil gitu. Oke. Kelahiran Lombok Timur bukan? Iya, saya kelahiran Lombok Timur. Berarti asli NTB ya? Iya, saya asli NTB, asli Sasak. Oke. Dari kecil sudah punya cita-cita ingin jadi dokter dan jadi artis. Kapan mulai timbul cita-cita untuk menjadi seorang polwan? Timbul cita-cita untuk menjadi seorang polwan itu ketika dulu saya SMA kelas 2 ya. SMA di Lombok Timur juga? Iya, jadi saya SMA di Lombok Timur, di SMA 1 Pringgabaya ya, di Kecamatan Pringgabaya. Jadi pada waktu itu saya memang paskib Kabupaten Lombok Timur. Waktu di SMA aktif di Paskibraka? Iya, selain Paskibraka juga saya dari Lombok Timur pada tahun 2009. Nah, pada saat itu di Paskib Kabupaten itu juga pelatihnya ada polisi, ya. Kemudian ada senior juga yang puluhan gitu, kayaknya keren gitu ya. Cuma sebatas oh ya keren, tapi tetap mau dokter. Cuma pada saat itu kelas berapa itu? saya kelas 2 SMA, ya mau naik kelas 3. Pada saat itu saya sempat diskusi dengan orang tua saya. Memang orang tua saya tahu kalau saya memang cita-citanya adalah dokter. Tapi untuk situasi kondisi kami ya pada saat itu orang tua saya sudah mendekati masa pensiunnya gitu. Jadi diskusi dengan orang tua, beliau merekomendasikan untuk mungkin ya lebih amannya mungkin ya lebih baik mungkin masuk ikatan dinas gitu. Ikatan dinas. Iya, ikatan dinas. Untuk melanjutkan studinya. Iya, jadi untuk dokter mungkin saya nggak bisa masuk gitu, karena memang orang tua saya mau pensiun ya pada saat itu. Jadi saya bilang, oh ya sudah nggak apa-apa. Pensiun dari PNS. bukan. Iya, orang tua saya di PNS kecamatan pada saat itu. Berarti orang tua tidak ada background. Tidak ada, keluarga saya nggak ada background Polri. Oke. Iya, saya adanya TNI. Itu paman saya yang sekarang dinas di Korem di Lombok Timur. Oke. Kemudian Begitu orang tua bukan Korem, Kodim ya, Kodim Lombok Timur. Kemudian tapi pada saat saya pernah pada saat itu masih sudah kelas 3 saya coba. Saya tidak mengerti karena tidak ada keluarga polisi. Kemudian pada saat itu saya belum tahu mana yang Akpol, mana yang Bintara, untuk sumber-sumber saya belum tahu. Dan pada saat itu minimnya internet di kampung saya ya. Belum ada ya pada waktu. Ya, sudah ada tapi ya susah kita dapetin internet gitu. Kemudian saat itu belum lulus. Saya nekat ke Polres Lombok Timur gitu. Belum lulus SMA? Iya, belum lulus SMA, saya nekat ke Polres Lombok Timur. Di sana saya datang di penjagaan, saya bilang, Pak, saya mau daftar polisi gitu kan. Daftar polisi. Dengan polosnya gitu. Iya, dengan polosnya. Jadi saya dulu pakai motor dari Pringgabaya ke itu Polres Lombok Timur. Nah, di sana
polisinya bilang, adek sudah lulus gitu kan. Enggak, saya belum lulus gitu. Jadi waktu itu harus lulus dulu, harus ada ijazah baru bisa daftar gitu. Oh jadinya ya udah saya kembali. Ya kemudian ada lagi tes pramugari pada saat itu. Ada kebetulan dari agen sekolah pramugari datang ke SMA saya. Saya ikuti tes. Saya coba gitu, yang penting saya itu dapat kerja gitu kan. Ya kerja yang sesuai dengan orang tua saya juga bilang yang penting pendidikan kemudian lulus. Penangkapan saya kayaknya pramugari juga bisa gitu. Tes dan alhamdulillah saya lulus sendiri di ITB gitu. Saya pramugari udara pada saat itu. Pulang saya bawa surat kelulusan, saya tunjukkan ke orang tua saya. Itu sekitar tahun berapa itu? Kalau itu 2010, ya, saya tunjukkan ke orang tua saya, kemudian orang tua saya langsung nggak merespon. Jadi ya sudah bilang lebih baiknya kamu coba IPDN aja gitu. Oh ya sudah, berarti. Artinya orang tua pada waktu itu tidak merestui menjadi seorang pramugari. Iya, jadi katanya jauh gitu. Kan kalau IPDN itu kan ya bisa pulang kampung lah gitu. Kemudian pada saat itu saya lulus. Ada bukaan akpol. Lulus dari PDN? Belum tes, maksudnya lulus SMA dulu ya. Lulus SMA, kemudian di situ ada penerimaan akpol dan IPDN. Kebetulan waktunya sama gitu. Cuman orang tua saya itu lebih fokus mempersiapkan saya untuk IPDN gitu. Karena memang beliau kan di pemerintahan juga gitu. Jadi paham betul lah. Paham betul gitu. Kalau pada saat itu saya ikut dua-duanya ya. Dengan waktu yang bersama, alhamdulillah di Polda NTB memaklumi kalau misalnya saya jadwalnya IPDN jam 2, berarti saya harus lebih dulu ini, dan semuanya sih transparansi. Jadi nilai kita diumumkan nih, sekarang tes nilai langsung keluar gitu. Dan pada saat itu memang kalau ke Polda saya nggak pernah dianterin sama orang tua saya, tapi kalau saya tes di IPDN pasti saya dianterin gitu. Artinya secara tidak langsung orang tua lebih memilih IPDN gitu. Karena memang kalau di kepolisian pertama kita tidak ada keluarga polisi, kemudian ya banyak juga kita dengar-dengar dari tetangga atau temannya orang tua memang tidak pernah ada pengalaman bilang wah akpol itu susah tuh gitu, itu tuh harus anaknya jenderal semua gitu. Tapi ya kalau saya pada saat itu saya mau coba gitu. Kebetulan saya coba, alhamdulillah di waktu itu psikologi saya tinggi ya, kebetulan kembalilah saya dikenal pada saat tes gitu. Di Polda waktu itu? Ya, di Polda NTB. Polda NTB, kemudian untuk pengumumannya duluan yang di Akpol. Iya, tapi saya selesai ngikuti semua proses, itu kan sistem gugur juga gitu. Terus kemudian saya lulus, saya harus berangkat ke Semarang, di sana tes lagi gitu. Dan ketika saya di Semarang, saya dapat informasi kalau misalnya saya itu lulus di PDN begitu. Jadi nggak bisa bingung karena memang saya sudah memilih di Akpol gitu. Artinya Kasat secara tidak langsung sudah positif nih di Akpol. Ya gitu. Kita saya dengar kabar aja, dan itu pun kalau di PDN juga harus sepertinya seleksi lagi di Jatinangor, tapi ya untuk di wilayah NTB lulus gitu. Ketika sudah di Akpol, saya tes, alhamdulillah lulus juga gitu. Artinya begitu lulus di Akpol sempat bingung tidak Bu Kasat, karena dari awal cita-cita menjadi seorang dokter, ya secara tidak langsung kemudian jadi anggota Polri gitu. Oh ya, saya nggak bingung gitu, karena memang untuk masuk Akpol ya pilihan saya gitu. Setelah dari dokter ya, karena sudah diskusi dengan orang tua dan memang saya harus mantepin hati gitu. Ikatan dinas gitu kan, dan saya juga ya didukung lah gitu. Pada saat saya menerima kelulusan, alhamdulillah orang tua saya lanjutkan ya
menurut saya ridho orang tua ya sangat penting bagi saya gitu. Ketika Sekitar tahun 2013-an. itu 2010. 2010 Iya. menjadi akpolnya. Ya, pendidikannya sudah mulai. Oke. Ya. Setelah di akpol berapa tahun? Di Akpol saya 3 tahun 3 untuk jadi perwiranya 2013 ya. Kemudian lanjut pendidikan S1 1 tahun 2014 selesai. Jadi yang selama 3 tahun itu dipadetin pada saat itu. Dipadetin, sudah dimasukkan pelajaran-pelajaran dari S1. Tapi 2013 memang kita dilantik jadi perwira. Kemudian untuk STIK, PTIK-nya pada saat itu domisili di Semarang gitu. Artinya ketika di akpol itu Bu Kasat menikmati betul bahwa ternyata memang ingin menjadi anggota Polri itu secara tidak langsung, meskipun di awal-awal cita-citanya sebagai dokter Iya. merupakan panggilan jiwa kayak passion lah begitu. Iya. Merasakan seperti itu nggak ketika di akpol? Untuk awal mungkin belum. Belum, di awal-awal. Karena basically pertama saya orangnya sangat malas olahraga gitu kan. Kemudian melihat budaya juga di sana memang keras gitu, memang kita dilatih untuk seperti itu, disiplin begitu. Saya mengalami waktu untuk penyesuaian, tapi alhamdulillah 3 tahun ya saya bisa lewati gitu. Bisa lewati dan ternyata akhirnya menikmati begitu. Ya, menikmati. Oke, setelah akpol baru kemudian dilantik sebagai perwira. Perwira 2013 saya dilantik di Surabaya pada saat itu. Dilantik Surabaya langsung ditugaskan. Saya kembali lagi ke Akpol, jadi posisi sudah perwira, lanjut pendidikan. Lanjut S1. Ya, S1-nya 2014 pelepasan dan penempatan di Yogyakarta. Artinya yang dari S1 itu berjalan mulus. Iya, berjalan mulus pada saat itu. Baru kemudian ditugaskan pertama kali di Jogja. Jogja, ya. Sampai dengan karir terakhirnya sebagai Terakhir saya di Waprop, jadi di Bitpropam gitu. Untuk di Jogja sendiri saya mengawalinya dengan menjadi kanit SPKT gitu. SPKT itu yang sentra pelayanan kepolisian. Jadi kalau misalnya ada kejadian gabungan Kamtipmas yang di wilayah hukum, pada saat itu saya di Polres Gunung Kidul. Itu paling ujung tuh dari kota ya Gunung Kidul. Ya 1 jam lah untuk ke kota gitu. Di sana kalau misalnya ada kejadian, ya saya harus turun langsung. Nah pada saat itu pengalaman saya di sana kan terkenal mitos pulung gantung gitu. Jadi kalau di sana itu ada yang selalu ada, mungkin 1 minggu itu bisa 2 kali untuk orang yang gantung diri gitu. Jadi ya hal-hal saat saya baru berdinas ya saya sudah ditemui hal seperti itu gitu. Kemudian dari awal-awal berdinas. ya itu di sana saya selama 3 bulan, kemudian saya masuk ke PPA. Reskrim ya di perempuan anak 3 bulan, kemudian saya pindah ke Polres Sleman. Polres Sleman dekat dengan kota ya. Di sana saya mulai dengan jadi Kaur Lantas hanya beberapa bulan dan saya dapat promosi lagi jadi KBU Kaur Bin Ops Satlantas Sleman. Bu Kasat, kalau saya lihat kan perjalanan karirnya ini cukup ya terbilang moncer lah sebenarnya kan. Iya. Mulai dari awal begitu. Apa yang membuat Bu Kasat itu seperti itu? Dari Polres di Jogja kemudian langsung ke Polda begitu. Iya, kalau untuk itu sih memang saya tidak tahu pada saat itu ya, saya hanya bekerja saja gitu. Bekerja secara profesional. Ya, profesional untuk bagaimana penilaian dari pimpinan ya kita serahkan gitu. Bu Kasat, apa kenangan yang paling tidak bisa dilupakan saat berdinas di Jogja itu? Karena tentu di awal karir mulai dari Polres kemudian Polda DIY juga, apa yang paling berkesan yang sampai sekarang itu nggak bisa terlupakan gitu? Kalau untuk di Jogja tentunya pengalaman saya berdinas di Gunung Kidul gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama dinas, kemudian baru melihat, dulu sih pernah melihat mayat yang diotopsi, saya
2-3 kali lah waktu di Akpol gitu. Tapi kalau untuk melihat yang secara langsung gitu di TKP Gunung Gantung gitu kan, ya dengan posisi seperti itu ya, itu yang masih ini sih nggak bisa saya lupa memang. Dan itu pertama kalinya saya berdinas gitu. Dari sejak 2013 berarti sudah di Jogja sampai dengan 2018. Iya. Baru kemudian di 2019 pulang kampung. Ya, jadi saya 2018 itu ikut seleksi untuk penerimaan beasiswa. Jadi ada program ILILU ya singkatannya. Jadi memang itu kita belajar bahasa Mandarin gitu untuk persiapan. Itu setelah di NTB? Bukan, itu ya karena kan saya 2018 pada saat itu ya. Di sana alhamdulillah saya coba, kemudian lulus. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti pendidikan di Beijing selama 10 bulan. Oke. Termasuk pendidikan di Beijing, nanti kita bicarakan juga awalnya Bu Kasat nih, mulai dari begitu mengucapkan selamat Imlek dengan bahasa Cina Mandarin yang sangat fasih gitu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bu. Biasa kami akan terus di spesial interview bersama Bu Kasat Lantas Polres Lombok Barat. Saat ini kita cari lokasi ataupun spot yang agak lebih rileks santai di depan Polres Lombok Barat, yang masih di halaman Polres Lombok Barat ya. Oh iya. Bu Kasat, tadi kita sempat di ruangan kerja tadi kita terpotong berbicara kaitan dengan Bu Kasat pernah ke Beijing. Oh iya. Untuk pelatihan atau semacam sekolah. Iya, itu semacam program pelatihan ya. Jadi di sana dilatih bahasa Mandarin selama 10 bulan. Di sana saya bersama 33 perwakilan dari negara masing-masing. Jadi ada dari benua Eropa, benua Afrika, dan Asia. Artinya Bu Kasat pada waktu itu mewakili Indonesia, Iya, NTB, bukan. Saya mewakili Polri. Iya. Dalam rangka apa kegiatan di sana? Kegiatan belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya. Khususnya untuk belajar bahasa Mandarin. Iya. Oke. Pelatihan mewakili Indonesia ke Mandarin pada sekitar tahun berapa itu? Itu sudah tahun 2018. 2018. Iya. Itu seleksinya ketat atau seperti apa model seleksinya? Iya, kebetulan kalau itu ya tentunya seluruh Polda ya, karena kan mewakili Polri gitu. Jadi pada saat itu mengirim berkas, ya kemudian mungkin ada basic bahasa, ya alhamdulillah terpilih gitu, diberikan kesempatan untuk belajar di Beijing. Sebelumnya sudah ada basic untuk bahasa Mandarin? Basicnya sih bahasa Inggris, kemudian untuk Mandarin sendiri pada saat itu saya baru memulai kursus. Jadi ya sedikit tidak sudah tahu dasarnya, tapi pada saat itu belum ada ujian HSK. Ya. Baru kemudian dengan seleksi dari sini baru ikut ke Beijing dengan perwakilan 33 negara. Iya betul. Rasanya seperti apa Bu Kasat mewakili Indonesia di sana? Iya, sangat luar biasa bagi saya, ya. Karena memang pada saat itu memang pengalaman pertama saya untuk bisa ke luar negeri, kemudian bertemu dengan rekan-rekan polisi negara lain, ya di sana ada polisi imigrasi juga. Jadi memang membawa budaya negaranya masing-masing, toleransi yang penuh dan saling menghargai, menurut saya sangat luar biasa pada saat itu. Adaptasinya cepat di sana Bu? Kalau saya, berbeda-beda ya? ya kalau kebetulan dari saya sendiri sama siapapun saya adaptasinya cukup gampang karena memang Indonesia terkenal ramah begitu. Itu salah satu ciri khas ya? Iya. Jadi begitu berapa bulan di Beijing? 10 bulan totalnya. Iya. Totalnya 10 bulan. Maka kita dapat informasinya Bu Kasat itu mendapatkan nilai yang cukup tinggi dari target yang sudah ditentukan. Iya, jadi pada program itu memang karena 10 bulan untuk bahasa Mandarin itu ya targetnya mungkin HSK 3 gitu, HSK 3. Nah, pada saat itu memang saya coba belajar dan memang suka gitu, nulis-nulis karena di sana saya fokus. Jadi kita nggak di sana memang fokus belajar gitu.
Dan alhamdulillah saya mencapai HSK 4 pada saat itu. HSK Dari 4. asalnya 3 Iya, Ya, jadi ada pada saat itu ada dua negara. Jadi Indonesia dengan Mongolia. yang mendapatkan HSK 4. Iya, HSK 4. Jadi dari Mongolia itu dari imigrasi, dari kalau yang polisi dari Indonesia. Oh, oke. Dapat penghargaan juga di sana karena mendapat predikat atau nilai tertinggi. Iya, tentunya dapat penghargaan karena memang di luar dari yang ditargetkan gitu, dan memang hubungan saya sampai sekarang juga masih bagus dengan kepolisian di sana. Oke. Termasuk dengan rekan-rekan ataupun teman-teman dari ketiga negara yang tetap menjaga komunikasi ya. Iya, kami aktif di grup, terutama pada saat pandemi COVID ya. Kebetulan yang pertama kali ya di China, jadi sekarang untuk apa informasi jadi di-share ke kita, jadi oh ya barulah nanti saya kasih masukan kepada pimpinan kalau di China seperti ini begitu. Oke. Berarti setelah 10 bulan di China belajar bahasa Mandarin baru balik lagi. Iya, saya kembali ke Indonesia, kemudian berdinas di Polda NTB. Di Polda NTB. Sempat ada yang viral Bu Kasat. Begitu Bu Kasat membuat ucapan selamat Imlek menggunakan bahasa Mandarin. Iya. Itu apakah memang sudah di setting sedemikian rupa atau memang ya Bu Kasat sengaja saja buat video karena bentuk toleransi kepada warga kita yang Tionghoa itu atau seperti apa? Iya, jadi perlu saya ceritakan ini. Sebenarnya untuk video itu memang tidak ada niatan mau di-share pertamanya. Karena memang spesial saya buatkan untuk rekan-rekan saya yang ada di China ataupun rekan-rekan saya yang bisa berbahasa China atau orang Indonesia yang Chinese gitu, ya sebagai bentuk penghargaan kita, kemudian toleransi kita kepada rekan-rekan. Kirim di WA lah begitu. Ya begitu. Kemudian saya post di WhatsApp pribadi saya. Saya post, kemudian dari tim media saya, dari anggota bilang, Ibu mau Bu Japri gitu. Oh saya pikir mungkin untuk mereka mereka mau share juga ke teman Mandarinnya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi saya share juga. Kemudian ada yang bilang, Ibu ayo ini aja kita supaya beda dibuat aja di Instagram gitu. Buat maksudnya biasanya kalau ucapan saya pasti hanya foto gitu kan, terus tulisan gitu. Oh ya mumpung ibu bisa ini bahasa gitu, jadi ya udah kita post di Instagram. Ternyata pas di post, kemudian banyak yang menginformasikan saya dan masuk berita nasional. Yang pertama kali posting itu dari Merdeka ya. Kemudian saya ditelepon dari rekan segala macam. Saya nggak ini karena kita memang nggak ada prepare sama sekali dan diuploadnya itu pada malam hari gitu. Kalau misalnya saya memang prepare, mungkin pagi sudah kita upload gitu. Karena paginya saya upload ucapan yang hanya ini aja, apa gambar-gambar aja gitu. Iya, begitu ceritanya. Artinya itu video kan cuma sudah diambil menggunakan kamera handphone. Iya, pada saat itu ya kebetulan ini tim media saya pulang kampung ya. Jadi ya udah saya memang seadanya untuk teman-teman saya ya. Tapi pernah terpikirkan nggak video itu akan menjadi seviral kemarin Bu Kasat? Sama sekali nggak pernah, karena itu biasa-biasa aja menurut saya ya. Terus begitu video itu viral, Bu Kasat mulai ditelepon oleh awak media dan lain sebagainya, tersebar di seluruh media sosial, semua orang dapat, tidak hanya di media sosial Facebook, Instagram, dan lainnya, tapi juga di WA gitu. Iya, di WA grup ya tentunya memang hal itu ya di luar daripada ekspektasi ya. Memang untuk menjadi viral itu memang sangat tidak bisa diprediksi, kemudian cukup natural gitu. Itu juga menjadi sekarang menurut saya ini merupakan jadi amanah menurut saya karena memang amanah. Kenapa saya bilang amanah? Memang ada hal-hal yang memang saya harus berikan contoh gitu karena viral tersebut gitu. Ya semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia gitu. Bu Kasat, setelah viralnya itu kan Bu Kasat ini menjadi perhatian semua orang.
tidak hanya awak media, juga perhatian semua kalangan, mulai dari anggota Polri, masyarakat. Bahkan terakhir-terakhir ini kita lihat nih, seorang musisi besar Indonesia, siapa yang tidak kenal dia, Iwan Fals itu men-tweet tentang Bukasat, dan Bukasat langsung membalas tweetannya. Bahkan Iwan Fals kalau kita baca sempat kaget begitu. Iya. Jadi ceritanya, saya punya Twitter, tapi pada saat itu, tapi saya tidak atau jarang menggunakan karena jujur saya kurang paham menggunakan Twitter gitu. Dan pada saat itu ada rekan saya mengirimkan gambar capture dari Twitter Iwan Fals gitu. Di komen Iwan Fals gitu kan. Saya lihat jadi namanya itu PPKM Mikro. Kok bisa Iwan Fals? Emang ini Iwan Fals gitu kan? Terus iya benar Iwan Fals, cek aja di Twitter gitu. Jadi saya cek gitu kan. Saya seneng dong gitu pastinya, karena memang saya mengidolakan beliau ya sejak saya kecil dulu dengar kalau apa tuh dengar lagu Ibu aja didengerin gitu kan. Memang itu buat saya motivasi belajar, motivasi soal pendidikan juga gitu. Ingat ibu saya gitu, gimana caranya saya harus berjuang nih gitu. Pada saat itu saya yaudah saya komen gitu ya saya pikir ya pastilah seorang musisi besar gitu. Ya saya juga nggak mengharap dibalas juga gitu. Saya cuma siapa sih yang nggak senang didoain gitu. Doanya apa sama Iwan Fals? Iya, semoga nggak kena sabu dan sejenisnya seperti itu. Nah, pada saat saya komen, amin, ya rabbal alamin, terima kasih sudah mendoakan saya Bapak, semoga saya selalu gitu. Kemudian beliau langsung balas gitu, ya. Saya juga, ini benar nggak sih gitu, saya tidak memperhatikan followersnya berapa, cinta biru saya nggak memperhatikan gitu. Balas aja Ya dibalas oleh beliau. Kemudian saya capture lagi, saya kirim ke rekan saya ini benar nggak sih beliau gitu kan, saya itu masih yang nggak percaya gitu. Iya itu benar gitu, lihat aja followers kemarin. Oh gitu ya, saya bilang lagi, jadi kami saling balas tweetnya ya, alhamdulillah. Ya, saya bersyukur sih pada saat itu, dan memang hal itu ya seperti yang saya sampaikan tadi memang di luar dugaan semua gitu. Dan akhirnya cuitan berbalas cuitan dengan Iwan Fals itu juga ramai di media begitu. Iya, berita juga. ramai sekali. Bukasat, bagaimana rasanya setelah Bukasat viral? Sedikit-sedikit sekarang semua aktivitas Bukasat mau hanya unggahan di media sosial, tanggapan orang nih jadi sumber perhatian. Terganggu tidak atau Ya. seperti ini Bukasat? Tentunya pertama bersyukur apapun keadaannya ya. Kemudian ini hal baru untuk saya gitu, hal baru. Jujur pada saat viral pertama, saya mungkin 2-3 malam nggak bisa tidur. Kalau orang itu pasti ya seneng banget gitu. Iya saya seneng, tapi ya begitu, bisakah saya gitu, karena menurut saya ini masih banyak kekurangannya, pangkat saya juga masih itu gitu, dan banyak hal nanti yang harus saya lewati jenjang karirnya gitu. Dan saya memang harus banyak belajar, itu yang saya pikirkan tuh. Semoga saya yang diidolakan dari masyarakat, semoga saya terus bisa menginspirasi gitu. Jadi memang ya bismillah lah gitu. Artinya di sisi lain viral dan menjadi idola banyak kalangan, tapi juga menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Iya. Tidak boleh salah, tidak boleh Amanah ya. Amanah untuk saya, maka dari itu. amanah. Tapi kalau jalan bertugas kemana-mana itu banyak minta foto bareng nggak Bukasat? Iya, jadi kalau misalnya ada Sudah ditahu sekarang kan semua ya, media. ada rapat, kemudian di mana ada saja yang minta foto gitu. Iya, saya juga tapi nggak apa-apa selagi saya masih bisa melakukan ya silahkan gitu, dan tidak merugikan orang lain, saya pasti welcome gitu. Di tubuh atau di Polri sendiri bagaimana melihat maksudnya melihat Bukasat yang sedemikian viralnya dengan berita-beritanya seperti apa? Bagaimana di
internal sendiri merasa. Iya, alhamdulillah pimpinan kami mensupport kegiatan-kegiatan positif begitu. Tapi tentunya saya harus fokus pada tugas utama saya gitu. Jadi mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan di luar misalnya di luar kegiatan tugas utama saya, ya pastinya saya tentukan jadwalnya. Oh, hari ini saya fokus dulu, baru saya buat jadwalnya. Berarti itu termasuk manajemen waktu saya gitu. Intinya saya fokus kepada Polri gitu. Oke. Tapi di media sosial sekarang masih tetap aktif untuk mengkampanyekan tertib lalu lintas. Iya. Jadi ada akun Satlantas, kemudian di akun pribadi saya begitu. Ada tawaran endorse segala macam nggak? Bukan Iya. setelah viral-viral seperti itu. Iya. Kan biasanya itu kalau sudah mulai terkenal, mulai viral, banyak disukai, banyak tawaran-tawaran seperti itu. Iya, kebetulan ada begitu, tapi saya masih belum ada waktu begitu. Mungkin kalau di sini ada yang nonton ini, kalau misalnya sudah DM saya monitor. Oh gitu. Tapi karena terlalu banyak juga saya mau balas satu-satu juga. Jadi tidak sempat balas satu-satu. Iya, tapi nanti insya Allah pasti akan saya balas gitu. Iya. Jadi itu bisa di ini ya bagi para netizen yang sudah komen ataupun DM Bu Kasat kalau belum sempat dibalas, janji nih akan Iya, balas satu-satu. saya pasti akan balas ya. Kalau saya ada waktu, insya Allah saya akan balas. Nanti bagaimana endorse-nya, saya tidak akan kenakan biaya dengan senang hati gitu. Iya, Keren. iya. Namanya juga, oh mungkin di momen ini saya bisa membantu orang lain gitu ya. Baik, Bu Kasat.